Suatu hari, terdapat seorang putri cantik yang baik hati dan lembut bernama Galuh Candrakirana yang tinggal di istana kerajaan. Galuh Candrakirana memiliki saudara seayah bernama Galuh Ajeng. Tidak seperti Galuh Candrakirana, Galuh Ajeng sangat kasar dan suka iri kepada Galuh Candrakirana. Dia tidak suka melihat kebahagiaan di wajah Galuh Candrakirana. Ayah selalu saja memuji Galuh Candrakirana. Aku muak melihat senyum di wajahnya setiap hari. Mengapa bukan aku yang mendapatkan semua perhatian itu? Sabar anakku, kita akan menyingkirkan dia. Kau akan mendapatkan apa yang seharusnya menjadi milikmu. Saat Galuh Candrakirana sudah dewasa, ia diperkenalkan dengan Raden Inu Kertapati, putra kerajaan Kahuripan. Galuh Candrakirana dan seluruh kerajaan sangat senang dengan hal itu. Kecuali Galuh Ajeng dan ibunya yang bernama Paduka Liku. Ibunda, bagaimana ini bisa terjadi? Mengapa Raden Inu Kertapati yang dipertunangkan dengan Candrakirana? Mengapa bukan aku? Tenang anakku, kita akan bertindak. Aku akan menggunakan segala cara untuk memastikan kau yang menjadi tunangan Raden Inu. Paduka Liku pun menyusun rencana untuk menyingkirkan Galuh Candrakirana, supaya anaknya bisa menikah dengan Raden Inu Kertapati dan dirinya bisa diangkat menjadi permaisuri. Ia pun memengaruhi Raja Daha dengan guna-guna, agar dia dapat mengusir Galuh Candrakirana dan dayang-dayangnya dari istana. Galuh Candrakirana, mulai hari ini kau tidak lagi tinggal di istana. Pergilah, jauh dari kerajaan ini. Ayahanda, apa kesalahanku? Mengapa aku diusir? Aku tidak perlu memberikan alasan. Pergilah segera. Dengan hati yang hancur, Galuh Candrakirana meninggalkan istana. Ia menetap di perbatasan Daha dan Kahuripan, lalu menyamar menjadi laki-laki dengan nama Panji Semirang. Setelah itu, Galuh Candrakirana mendirikan istana sendiri. Suatu hari, utusan dari Kahuripan membawa harta untuk meminang Galuh Ajeng. Namun, harta tersebut dirampok oleh pasukan Panji Semirang. Siapa kalian? Mengapa merampas barang-barang kerajaan kami? Kami hanya mengambil apa yang bukan milik kalian. Pergilah dan laporkan ini kepada tuanmu. Keesokan harinya, Raden Inu Kertapati datang sendiri ke istana Panji Semirang untuk meminta kembali barang-barangnya. Aku datang untuk menuntut kembali harta yang kalian rampas. Serahkan semuanya atau kalian akan menyesal. Tuan, kami tidak berniat menyimpan harta itu. Ini semua telah kami kembalikan. Tapi, apakah kau tahu siapa sebenarnya kau pinang? Raden Inu terkejut mendengar nada penuh emosi dari Panji Semirang. Namun, ia tetap bingung dengan identitas orang di depannya. Apa maksudmu? Siapa sebenarnya dirimu? Itu bukan hal yang perlu kau ketahui sekarang. Namun, hati Galuh Candrakirana menjadi sakit karena mengetahui yang akan menikah dengan orang yang dicintainya adalah Galuh Ajeng dan bukan dirinya. Ia pun memuja dan memohon kepada dewa setiap hari agar dirinya bisa mendapatkan Raden Inu Kertapati dan dirinya bisa menjadi perempuan. Duhai para dewa, kembalikanlah kebahagiaanku. Aku ingin hidup sebagai diriku sendiri dan bersama orang yang kucintai. Panji Semirang pun dibantu para dayang-dayangnya yang bergabung ke dalam kelompok pengamen yang bernama Gambung Warga Asmara. Bibi, apa yang harus kulakukan? Aku merasa hatiku semakin berat setiap kali mengenang semua yang telah terjadi. Anakku, perjalanan hidup memang penuh liku, namun jangan biarkan kesedihan menguasaimu. Gunakan kemampuanmu untuk mencari pengalaman baru. Perantaulah ke kerajaan-kerajaan lain. Di sana kau akan menemukan jalanmu. Apakah merantau akan membuatku menemukan kedamaian? Aku ragu, Bibi. Kedamaian tidak datang dengan sendirinya. Kau harus mencarinya. Percayalah, Tuhan telah merencanakan sesuatu yang indah untukmu. Pergilah dengan keyakinan dan bawalah dayang-dayangmu bersamamu. Terima kasih, Bibi. Aku akan mencoba melangkah dengan penuh harapan.
Suatu hari, saat Galuh Candrakirana menetap di kerajaan Gagelang dan bertemu Raden Enu Kertapati, yang kebetulan sedang berjalan-jalan untuk menenangkan kepalanya, karena tidak senang dengan hubungannya bersama Galuh Ajeng. Mengapa hatiku terasa kosong? Mengapa aku merasa ada yang hilang meski aku akan menikah? Lalu, ia bertemu dengan Panji Semirang tanpa menyadari siapa sebenarnya orang itu. Tuan, apa yang membuatmu terlihat begitu murung? Aku hanya ingin menemukan ketenangan. Namun, setiap kali aku mencoba, bayangan seseorang selalu menghantui pikiranku. Dalam percakapan mereka, Raden Enu akhirnya menyadari bahwa Panji Semirang adalah Galuh Candrakirana. Kirana, aku tahu ini kau. Mengapa kau menyembunyikan dirimu dariku? Aku tidak punya pilihan, Raden. Tapi sekarang aku bahagia karena kita bertemu kembali. Kisah mereka pun berakhir dengan cinta yang kembali bersemi mengalahkan segala tipu daya dan rintangan.